Jadi ini presentasi saya memang menggunakan PowerPoint, tapi kita juga bisa melihat bahwa model presentasi ini juga ada di web ya. Dan target untuk presentasi ini nanti kalau kita lihat sama policy brief ya, itu tidak hanya yang di sini ya, tapi kita nanti akan mengarah ke 500 lebih kabupaten se-Indonesia, ada 33 provinsi, dan tentunya kemudian kesehatan pusat ya. Nah, sehingga Anda semua nanti bisa melihat, kalau kita lihat pada webnya ya, itu ini tinggal klik di sini ya, misalnya, tolong diklik di sesi 11 di sini ya, yang bawah, yang sesi 11 ya, ini ya. Nah, di dalamnya itu ada isi dari makalah yang ada di portal ya. Dan yang penting bahwa dalam isi itu nanti ada policy brief ya. Policy brief atau rekomendasi kebijakan yang arahnya ke level kabupaten yang jumlahnya ratusan ya, 500 sekarang hampir ya. Ya. Dan sekarang Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan sedang memasang di tiap rumah sakit dan dinas kesehatan di kabupaten itu perangkat yang bisa link dengan satelit ya, sehingga internet dan sebagainya itu dengan mudah bisa diakses ya. Ya. Nah, ini yang belum bisa ya. 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 Nah, kita lihat ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi mengapa kita perlu memikir mengenai kebijakan tadi ya? Ya, slide ya. Bisa nggak kan? Ya. Ya, apa? Ya, karena kalau kita lihat ya terus ya. Terus ya. Ya. Nah, kita akan lihat pada suatu pengantar yang muncul dari nah ini, sorry, ya. Jadi situasi yang menarik ya, bahwa data ini dan menurut Bu Maya akan ada SDKI ya, bulan September atau Oktober ya, dirilis nih, data SDKI ya. Tapi yang terjadi memang ini data yang berasal dari survei ya, yang banyak masalah dengan asumsi, dengan macam-macam ya. Tapi yang jelas bahwa selama hampir 20 tahun lebih ya, itu setelah desentralisasi itu di beberapa daerah itu terjadi peningkatan kasus ya. Jadi gap membesar antara provinsi-provinsi yang baik dengan yang tanda kutip yang buruk ya. Nah, ini menarik bahwa ini ada sesuatu yang salah dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan mengenai KIA ini. Ada something is going wrong ya. Ya nih. Jadi kita menjadi tidak merata ya. Slide ya. Ya. Nah, sehingga pertanyaan ini nanti akan muncul di slide juga ya. Nanti di slide itu akan di web juga akan ada seperti ini ya. Bisa diklik-klik di sana. Ya. Mengapa berbagai kebijakan itu yang sudah puluhan tahun ya, itu tidak bisa atau belum mampu maksimal mengurangi kematian ibu dan bayi dan anak ya. Di mana letak permasalahan dan yang sangat penting ini adalah bagaimana strategi ke depannya. Ya, ini yang nanti dari jaringan itu kita akan mengembangkan apa yang disebut sebagai policy brief ya. Ya. Slide ya. Ya. Nah, jadi tujuannya ini ada 3 ya. Nanti bisa dilihat di web juga. Ini ada persis apa yang ada di sini ada di web ya. Jadi analisis kebijakan kesehatan KIA ya. Kemudian menggunakan mapping pemetaan intervensi, kemudian penyusunan policy brief ya. Ya. Oke. Jadi susunannya kalau kita lihat nanti dalam web juga ada analisis kebijakan kesehatan, kemudian konsep pemetaan intervensi dan usulan paket berbagai policy brief ya. Ini semua bisa diakses di web ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks isi, aktor, konteks kebijakan dan proses kebijakan, ini memang yang kita lihat di dalam apa yang kita sebut sebagai model pembangunan sistem kesehatan itu masih terjadi banyak fragmentasi ya. Kemudian kesehatan sudah sangat aktif untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, banyak anggaran. Tapi kalau kita lihat dalam konteks kebijakan desentralisasi, desentralisasi itu ternyata daerah itu belum begitu istilahnya itu apa ya, serius. Jadi APBD untuk KIA itu masih sangat rendah. Ya, jadi yang semangat itu pusat, tapi daerah tidak. Ya, jadi sangat sentralisasi. Nah, ini semua bisa dibaca pada di web tadi, analisis kebijakan KIA di Indonesia ya. Kemudian pemetaan. Nah, jadi pemetaan itu bisa kita lihat. Jadi intervensi-intervensi yang ada di
Lancet, ada di jurnal-jurnal yang terkemuka itu coba dipetakan sehingga kita punya apa yang disebut mapping intervention. Coba Mas apa? Di mapping yang KIA ya, Kesehatan Ibu dan Anak ya. Nanti sambil kita melihat di sana ya, di webnya ya. Itu bisa terlihat di mapping di sana ya. Nah, prinsip yang dipergunakan dalam mapping ini itu adalah fokus pada kegiatan di level kabupaten kota ya. Jadi action itu ada di kabupaten kota, bukan di provinsi, bukan di pusat ya. Tapi action untuk mengurangi kematian itu titik tumpunya di kabupaten. Jadi ini tadi yang diharapkan Pak Rektor, kita harus action ya di sini ya. Tapi pusat dan provinsi sangat penting untuk pendukung-pendukung dalam dana, kebijakan, SDM dan sebagainya. Ya. Dan yang kedua, nah ini menggunakan pendekatan dari hulu ke hilir secara integrated ya. Jadi kita tidak boleh memotong-motong pelayanan primer sendiri, masyarakat sendiri, sekunder, tersier sendiri. Jadi kebijakan itu dari hulu sampai hilir. Dari hulu itu dibayangkan adalah program-program preventif, promotif, lintas sektor di masyarakat, pencegahan macam-macam ya. Kalau hilir itu kegiatan-kegiatan yang ke arah rumah sakit, klinis dan sebagainya. Jadi ini sebuah model yang terus terang aja hulu dan hilir itu harus dibikin integrated. Dan ini yang kita selama puluhan tahun dulu, masih ingat nggak? Zaman dulu tuh Kemenkes ada Dirjen Binkesmas, ada Dirjen Yanmed. Rumah sakit urusannya Yanmed, puskesmas, KIA itu urusannya Binkesmas. Terjadi fragmentasi. Ya, di daerah juga ada fragmentasi. Nah, sekarang Kemenkes berubah, ada Dirjen Bina Gizi KIA dan ada Dirjen BUK. BUK itu ngurusi puskesmas sampai ke rumah sakit, satu flow ya. Gizi KIA juga mengurusi isi dari rumah sakit dan puskesmas juga dalam konteks gizi dan KIA. Nah, ini adalah suatu model dari hulu ke hilir ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, kita menyarankan dalam mapping intervensi tadi, itu menggunakan di kabupaten itu data kematian absolut ya, bukan rates ya. Jadi ini penting sekali, karena sebagian besar kita teliti di banyak tempat itu menggunakan rates yang susah dipahami betul. Ya. Dan secara statistik juga susah, dan yang paling penting, rates itu hanya bisa dihitung kira-kira 3 tahun setelah event itu jalan ya. Jadi baru keluar angka, oh ternyata kematian ibu di provinsi itu rates-nya seperti ini, seperti itu. Ya. Dan kadang-kadang rates itu memberikan semacam palsuan, ya, kepalsuan, tahu ya. Jadi di sebuah provinsi itu ada seorang petinggi pemerintah daerah menyatakan, loh kan AKI kita kan sudah 90, sudah lebih baik dibanding angka nasional yang setelah 120. Jadi kita nggak usah banyak biaya atau anggaran untuk itu, udah untuk kesehatan ibu. Padahal 90 itu kalau dihitung secara absolut ada sekitar 800 kematian ibu, ya. Di mana kalau di AMP itu menurut para ahli itu sekitar 50-60% itu dapat dicegah. Jadi avoidable. Nah, jadi ini bahayanya pakai rates ya. Jadi kami menganjurkan pakai angka absolut. Rates juga nanti dipakai, tapi nanti untuk konfirmasi-konfirmasi. Tapi untuk manajemen proyek di kabupaten, di provinsi, mari kita bikin pakai angka rates tadi. Ya. Ya, ini yang namanya hit the target ya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, di level kabupaten, itu ketika bicara mengenai action tadi ya, itu mari kita kembalikan sense of urgency dan adanya adrenalin ya. Karena sekarang kematian ibu tinggi itu kayak seperti biasa. Ibu mati itu biasa. Nah, ya, ini yang harus kita kikis betul ya. Dan saya sangat senang dengan di NTT itu Pak Stef berkali-kali bilang bahwa kita harus jangan menganggap bahwa ibu meninggal atau anak bayi meninggal itu sesuatu yang biasa. Untuk ibu coba Anda lihat ya, ibu yang meninggal itu usia itu masih produktif ya. Bisa dia punya meninggalkan anak piatu, anak yang yatim atau ya, yang dia meninggal, kalau dia punya saudara bayinya itu jadi anak yatim, punya suami yang juga akan bingung, kadang-kadang juga masih punya orang tua yang pasti akan sedih, punya teman sekampung, punya teman sekerja ya. Jadi yang berduka itu banyak. Nah, jadi ini harus kita kembalikan ke ini nggak boleh mati jadi. Nah, kadang-kadang dengan rates itu menjadi kehilangan apa? Kemanusiaannya. Jadi kita kembali ke sense of urgency dan adrenalin yang kuat nih. Sehingga perlu pendekatan surveillance response untuk kematian ibu dan bayi. Kita harus pakai kematian itu sebagai data surveillance
yang harus direspon. Nah, ini yang jadi satu isu yang kunci ya. Kembalikan apa yang kita sebut sebagai adrenalin ke sistem kesehatan ibu dan anak. Jangan ini hanya dianggap sebagai suatu exercise untuk REACH tadi ya. Ya. Kemudian memperbaiki perencanaan dan monitoring dan evaluasi. Jadi ini yang kita kerjakan di NTT di SIS Hospital itu kuncinya pada MONEF ya. Dan MONEF itu sekali lagi yang sekarang itu semakin lama semakin dilupakan ya. Dana dekon itu harusnya untuk MONEF, tapi jarang sekali MONEF yang serius sampai detail sekali ya. Di DIY kita juga mengerjakan MONEF ketat, nanti Bu Arida akan menyajikan surveillance respon dengan MONEF yang ketat sekali. Itu ternyata ya sedikit banyak itu bisa mengurangi kematian ibu dan kalau bayi masih agak tinggi juga nih ya. Jadi ibu sudah menurun nih ya. Nah, prinsip ini bisa dilihat pada itu gambarnya di website itu seperti itu ya. Itu model berpikirnya di mana yang sebelah kiri yang merah-merah itu adalah problem dari hulu ke hilir, yang sebelah kanan yang hijau dan biru itu adalah intervensi yang bagus ya, yang efektif. Jadi ini evidence based policy dalam konteks mapping intervention. Dan harus berpikir satu paket, nanti kita lihat ya. Jangan dipotong-potong. Ini hanya primer tok. Rumah sakit lupakan, atau hanya rumah sakit primer lupakan, karena tidak bisa pelayanan primer puskesmas itu baik tanpa ada rumah sakit yang kuat. Dulu di NTT itu pernah satu kejadian menarik ya, pelatihan bidan dan dokter itu dikerjakan di Jawa untuk PONET oleh Binkesmas. PONET-nya tidak dikerjakan apa-apa. Ketika bidan dan dokternya pulang ke puskesmas dan ganti lagi, bingung lagi. Harusnya tuh PONET rumah sakit kembangan dulu, bidan dan puskesmasnya itu magang ke situ. Jadi gonta-ganti dokter bidan itu nggak masalah karena ada program magang yang murah dan membuat tim antara PONET dan PONEK. Nah ini yang perlu kita cermati ya. Ya, slide. Saya kira ini ya. Nah, sehingga terakhir kita akan lihat pada paket ya. Jadi ada paket policy brief ya. Jadi usulan kami ke kabupaten, ke Dinkes kabupaten, provinsi dan juga pusat itu kami mencoba untuk paket ya. Anda paham model paket ya. Jadi paket kebijakan untuk mengurangi dampak negatif kenaikan dolar ya, itu paket. Artinya banyak kebijakan secara bersama-sama. Jadi kami percaya bahwa kebijakan tidak satu, tapi paket tadi. Dan paket itu kita sebut paket dengan apa yang disebut sebagai variasi-variasi di berbagai daerah yang mungkin berbeda-beda ya. Jadi ada paket yang mungkin untuk daerah NTT atau Papua itu mungkin masalah hulunya itu masih banyak, tapi rumah sakit juga harus. Sebenarnya di DIY itu masalah yang sangat berat itu pada hilirnya. Hulu mungkin sudah begitu gizi dan sebagainya sudah mulai bagus ya. Jadi ini yang menarik karena negara kita berbeda-beda. Ya. Jadi inilah kita akan melihat pada paket dari hulu ke hilir dan jangan sampai ada fragmentasi. Ini himbauan kami pada pihak Kemenkes, pihak donor. Jadi donor jangan membiayai program-program yang hanya hulunya saja atau hilirnya, tapi harus dari hulu ke hilir sesuai dengan konteks masing-masing daerah ya. Nah ini yang nanti kita akan lihat di web itu Anda tinggal klik-klik, nanti Ibu Ani akan membahas mengenai pendekatan kebijakan di hulu. Ini ada policy brief, Anda nanti tinggal klik-klik di di web juga untuk kebijakan yang ke arah hilir. Ini banyak nih, karena kebetulan di Jogja dan di NTT kita banyak membahas mengenai masalah ya ini, kematian ibu dan bayi itu jangan hanya 3T ya kalau saya, tapi juga masalah mutu pelayanan di rumah sakit dan puskesmas itu kadang-kadang buruk sekali ya Pak. Ya, jadi kita bicara mengenai policy brief yang banyak strategi juga. Jadi teman-teman di provinsi dan kabupaten bisa seperti shopping around ya, bisa melihat ke sini dan nanti klik-klik itu akan bisa memantau bagaimana kebijakan yang diusulkan ya. Termasuk kebijakan yang mencakup hulu hilir, bagaimana perencanaan program kaya berbasis bukti yang nanti dari Bappenas ada MAF untuk provinsi dan dari jaringan ini juga ada usulan pakai investment case dengan model perencanaan berbasis bukti atau PBB ya nih. Atau dan juga kebijakan menggunakan DAK untuk KIA. Nah, ini banyak hal yang kita lihat. Paket kebijakan itu macam-macam isinya. Ya, saya kira ini isinya dan mungkin Bu Ani dulu untuk membahas mengenai satu contoh di politik masyarakat. Ya.